bisnis ini jangan banyak mikir dulu, kalau mikir nggak mulai gitu ya. Kalau udah mulai pasti dipikirin. Nah itu salah satu menurut saya mindset yang benar juga. Kalau saya dulu di Lela, ini salah satu juga kenapa bisa berkembang cepat. Gitu ya. Om Rangga. Waduh, ini seneng banget nih diundang ke Behind the Business. Iya, ini podcast kita yang masih seumur jagung, jadi masih remaja. Sambil minum, mari. Ini coach nomor 1 di Indonesia ini. Luar biasa. Thank you, brother. Kita mau ngobrolin soal UKM, permodalan, dan juga bagaimana UKM bisa naik kelas. Nah, sebetulnya kalau bicara soal mendorong orang untuk memulai bisnis itu perlu nggak? Ya, menurut saya sih perlu. Perlu ya? Perlu. Jadi kadang ya saya sekarang ini kan lebih banyak jadi provokator ya, ngomporin orang, bukan motivator ya, provokator. Dorong orang buat jalanin bisnis gitu ya. Nah, cuma ya memang kebanyakan orang mindsetnya bahwa bisnis itu kan dimulai dari modal. Ya. Pasti bisnis nggak ada modalnya ya, padahal bukan modalnya. Yang dibutuhkan itu sebenarnya sekarang ini ekosistemnya. Jadi ekosistem sebagai part untuk mereka menguasai. Kalau saya ini kan sebenarnya fokusnya ke value creation ya, jadi nambahin value. Nah, saya punya sistem itu namanya SOS ya. SOS itu yang harus dikasih value itu ya sales ya, cara kita mencetak sales, kemudian operation sama satisfaction-nya, berarti kan ke customer. Masing-masing harus kita kasih value gitu ya. Itu 3 hal yang sangat-sangat penting ya, mendasar banget ya. Ya karena kan kalau orang bisnis ya mikirnya omset, padahal kan omset itu tangga paling atas kalau kita bicara pencapaian bisnis gitu ya. Jadi yang pertama kan SDM-nya dulu. Kemudian gimana cara kita melatih SDM, kemudian bagaimana kita mereview SDM kita, kemudian naik ke produknya. Produknya, standar produknya. Nah, bukan cuma itu, sekarang ini kan eranya kecepatan gitu ya. Sekarang eranya orang maunya cepat. Jadi kita bicara berarti bukan hanya rasa yang enak. Kalau ngomongin rasa enak tuh bisa subjektif ya. Misalnya Kosto bilang, makanan di sini enak nih. Menurut gue belum tentu gitu ya. Jadi masih subjektif. Tapi kalau udah bicara kecepatan ya, saya dilayaninnya lebih dari 1 jam. Kira-kira komplain nggak? Ya kalau 1 jam ya pasti 2 jam komplain puyeng lah. Iya. Udah kelaparan. Gue juga komplain. Itu kan langsung mutlak berarti. Darah kan tinggi. Berarti orang pengen cepat. Berarti lead time. Nah, lead time ini kan ada proses di belakangnya gitu ya. Sehingga makanan itu ya sebenarnya yang ideal ke depannya itu ya lebih kayak semi fast food atau fast food. Itu yang bisa di scale up jadi besar gitu ya. Timbang yang lead time-nya penyajiannya lama panjang gitu ya. Nah itu. Nah, terus nanti atasnya lagi ada ya bagaimana kita engage sama customer, kuesioner gitu ya. Kemudian program loyalty program apa gitu ya. Nah, kita kan harus profiling juga siapa customer kita. Nah, baru ke atas bicara sales. Nah, bicara sales juga bagaimana mengoptimalkan, bukan sales yang utamanya kan. Kita bisnis ini kan nyari profit ya. Nyari profit. Nah, bagaimana mengoptimalkan profitnya, bagaimana menyusun margin mix-nya. Nah, ini kan harus diedukasi. Jangan sampai gini. Ini unik juga nih. Jadi orang tuh nyari customer. Ini sekarang banting-bantingan harga. Benar. Banding-bandingan harga. Jadi karena saya pengalaman ya, saya ini kan lagi sekarang bangun base bisnisnya Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini di Jawa Tengah ini sensitive price banget. Dan kita cost controlnya harus benar-benar. Nah, di sana yang lucu jual es teh manis gitu ya. Kita jual 4.000 ya, di sini udah umum ya 5.000, 6.000. Tadi saya di hotel itu es teh manis tuh 60.000. Ya, tergantung di mana kan. Nah, tapi di daerah di Jawa Tengah itu 4.000 aja. Ojo akeh-akeh batine. Nah, dia ngitung. Kok mahal gitu. Nah, ini kan berarti kita harus jeli nih. Kita harus jeli, kadang kita bikin promo dibanting lagi sama kompetitor gitu ya.
Tapi saya yakin kompetitor ini dia nggak pakai strategi margin mix. Dia nggak, dia cuma pokoknya kuat-kuatan aja. Asal murah, siapa yang asal murah. Nah, tapi kalau kayak gitu, ya bisnis mana yang kuat bertahan tanpa profit. Akhirnya kita main volume kan. Main volume tapi nggak pakai strategi. Nah, ini juga ilmu yang wajib diajarkan sama pebisnis UKM. Jadi gimana strategi dynamic pricing, bukan cuma banding harga gitu ya. Bagaimana teknik-teknik buat mengakuisisi customer acquisition cost. Ini kalau ngomong sama coach ya harus bahasa-bahasa teknis kan gitu. Janganlah. Yang dengar kan ada yang ini. Maksudnya biaya akuisisi ya. Kayak gitu kan ini nggak dipelajari gitu ya. Ini nggak ada sekolahannya. Setuju. Ini nggak ada sekolahannya. Dan saya juga awalnya kan culun-culun juga gitu coach. Awal bangun bisnis nggak ngerti apa-apa, masuk. Sekarang udah. Pertama kali bangun bisnis tahun berapa? Atau background deh, sebelum membangun bisnis, backgroundnya apa? Saya tuh dulu sempat kerja di radio, kemudian di advertising. Nah itu mungkin yang jadi background seneng riset gitu ya, di advertising di Matahari dulu. Nah, Matahari terus, advertising. Di sini ada sebelah sini nih. Kayaknya Pak Adi. Banyak ya jebolannya. Iya. Ya dulu kan termasuk yang ini juga, saya banyak belajar dari situ di radio, terus masuk di properti. Nah saya rata-rata keluar kerjaan karena perusahaannya tutup, gitu ya, karena perusahaannya bangkrut. Gitu. Nah terakhir 2006, nah baru tuh mulai ngerintis. Kalau ngelamar lagi nih, gue kayaknya PHK yang tertunda nih kayaknya gitu ya. Akhirnya mulai deh beraniin bisnis waktu itu. Jadi bisnis pertamanya apa? Ada mentor nggak waktu pertama kali? Belum ada. Menjalankan bisnis. Dulu tuh niat cita-cita tuh lulus kuliah itu nggak mau kerja sama orang. Oh, memang udah niat ya? Udah niat. Nah dulu tuh mulai bisnis awalnya tuh jualan celana gitu ya. Dari pasar, kalau di Bandung kan ada pasar Tamim tuh, jualan celana jeans gitu ya. Jual ke teman-teman ya tahu sendiri lah, bayarnya belinya cash, jualnya ngutang gitu. Jualnya ngutang, iya. Nah, kita nagih nggak enakan tuh kan, orang kita banget. Nah itu akhirnya sering rugi kalau jualan gitu. Sampai orang tua saya bilang, udahlah nggak usah dagang-dagangan, keluarga kita mah nggak ada yang bakat dagang. Orang Padang itu yang bakat dagang mah gitu kan ya. Karena waktu itu memang belum ada mentornya, belum ngerti berkomunitas gitu ya, nggak ada coachnya gitu ya. Ya sekarang enak ya, ada YouTube, bisa lihat Coach Tom ya. Dulu sama sekali nggak ada, kita ngeraba-raba sendiri. Nah terus 2006 Jalan Pecel Lela, ya itu juga berdarah-darah juga awalnya. Ya, sampai ikut dulu komunitas EU ya dulu ya. Nah, dari situ ketemu teman-teman, mentor ya udah. Akhirnya dari situ ya senang belajar aja gitu. Kenapa memutuskan untuk ikut komunitas EU waktu itu? Ya, dorongan apa tuh yang membuat, ini gue harus ikut komunitas deh? Karena saya ngeliat, dulu kan belum banyak ya, belum ada komunitas-komunitas kayak sekarang. Sekarang misalnya ada komunitas kuliner, komunitas bisnis kuliner juga, ya mungkin bukan satu-satunya ya. Ini sekarang saya lagi ngembangin gitu ya, komunitas bisnis kuliner. Saya juga salah satu foundernya Asosiasi Pengusaha Kuliner. Nah, dulu nggak ada, dulu cuma ada itu gitu. Dulu cuma ada itu, ya kebetulan juga ngomongin mindset dan ya banyak ketampar-tampar lah kita ngomongin mindset ya. Jadi cara mulai bisnis yang penting mulai dulu. Bisnis ini jangan banyak mikir dulu, kalau mikir nggak mulai gitu ya. Kalau udah mulai pasti dipikirin. Nah, itu salah satu menurut saya mindset yang benar juga. Om Bob dulu ya. Iya, nah Om Bob tuh saya masih ingat tuh pesannya dulu. Om Bob itu dia bilang, kalau mau mulai bisnis itu jangan mikir yang hebat-hebat dulu. Mulai dulu apa adanya, tapi mimpinya harus besar gitu ya. Jadi nggak apa-apa lu pecel lele gitu, tapi pecel lelenya ada di seluruh Indonesia gitu ya. Nah itu kena banget tuh gitu. Iya. Pecel lele adalah bisnis yang seluruh Indonesia bisa terima ya. Di mana-mana ada pecel lele, makanya bikin lele-lela gitu ya. Iya. Gimana ceritanya? Kenapa pecel lele lele-lela? Saya tuh ini lucu ya, misalnya saya tuh misalnya orang yang
intuitif gitu ya. Jadi, oh ini bisa. Nah, tapi kadang belajarnya belakangan. Ya, belajar belakangan. Misalnya gini, teman-teman media bilang, masyarakat tuh pakai strategi blue ocean ya gitu. Blue ocean tuh apaan gitu ya. Blue ocean tuh apaan? Iya, jadi di antara pasar yang udah banyak berdarah-darah, masyarakat bikin pasar yang baru gitu ya. Betul. Yang lebih tenang gitu ya. Nah, sekarang sekarang disuruh jelasin, saya bisa lebih runut gitu ya. Lebih sistemnya. Kalau dulu ya jalanin aja gitu. Nah, kenapa kalau saya pikir-pikir ya, kenapa saya milih pecel lele? Ya saya ingat katanya sebesar apa bisnis kita kan sebesar masalah yang kita selesaikan. Betul. Nah, kalau lihat masalah ya mungkin image pecel lele ini ya cuma sebatas street food waktu itu. Jadi makanan pinggir jalan. Nah, akhirnya saya ngasih value karena orang tuh masalah kalau datang ke tempat pecel lele, tempatnya mungkin hygiene-nya diragukan, terus nggak bisa leluasa, tempatnya kecil. Ya, saya bikin dari tempat sederhana juga. Ya saya mulai ada AC-nya gitu ya, menunya lebih banyak. Terus mengedukasi. Nah, karena orang tuh nggak suka lele ini karena persepsi saya lihat. Betul. Orang tuh nggak suka lele cuma karena dua hal. Yang pertama, nggak suka bentuknya, serem kayak ular. Kayak ular ya, apalagi ada kepalanya gitu. Yang kedua, asal usul makanan lele. Dari kita untuk kita katanya gitu. Gitu ya. Kan lele itu kalau nggak ternaknya longyam, longban. Katanya apa itu juga kan. Gitu? Kolong kandang ayam, kalau nggak di kolong jamban. Nah, ini tuh selalu saya edukasi. Ini tuh nggak benar. Nggak benar. Ya ini juga kadang ya ada juga nih sekarang di TikTok. Jadi ada jamban di video bawahnya kolam lele gitu ya. Dan itu menurut saya nggak benar karena mostly lele yang dijual event itu di kaki lima itu ngambilnya dari pasar. Mereka dari peternak. Betul, nah, peternak itu dia makannya pakai pelet kan. Ngasih pelet, nggak bisa ngasih makan sembarangan. Iya, benar. Cuma ya perkara lele ditaruh di kolong jamban dimakan ya ikan apa aja juga kali kalau ada yang ini dimakan gitu. Juga ada situ. Nah, cuma kan ini yang harus diedukasi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama tadi orang nggak suka tampilannya kan, serem kayak ular. Nah, dibikin lele filet, akhirnya nggak kelihatan bentuk lelenya, dibikin kayak unagi lah kayak gitu-gitu. Nah, ini ternyata bisa diterima. Gitu. Diterima kan, dan masuk ke Blue Ocean di mana penggemar lele sebetulnya banyak banget. Iya. Itu kan makanan yang nggak perlu mikir. Ada tukang pecel lele mampir udah pasti enak lah, sambelnya pasti enak gitu kan. Iya. Udah dipercaya. Benar. Dan saya juga bisa jual lele lebih mahal dari ayam karena tempat lain nggak ada. Gitu. Ada beberapa menu, tapi memang ada strategi juga, strategi penetrasinya. Kenapa Mas namanya bukan Istana Lele Lela gitu ya, bukan Rumah Lele Lela. Kalau saya pakai nama itu, penetrasinya susah. Orang akan berpikirnya jadi lama, ini jual apa ya. Tapi kalau pecel lele minimal kan lele digoreng, dikasih sambal gitu, udah kebayang. Tapi perkala dia masuk ada macem-macem gitu ya. Nah, itu kan kelebihan di kita gitu ya. Mudah diingat juga ya, lele lela tuh mudah diingat. Iya, kayak Coca-Cola itu saya bikinnya. Bener. Terus saya bikin juga jadi brand story-nya gitu. Orang mikir Lela ini bukan nama orang, Lela ini singkatan lebih laku. Nah, itu jadi doa. Oh, gitu. Lela tuh kirain teh Lela gitu. Bukan. Yang punya Lela kan dipikir cewek gitu ya. Ternyata jenggotan. Iya. Lela lebih laku. Seperti Lot Rangga. Ura. Oh, pernah kesini ya. Untuk Rangga. Ura. Ini lebih laku. Ura. Jadi pada saat memutuskan lele itu karena ada misi. Dan waktu itu penyebarannya sistem kemitraan atau kemitraan. Dan memang sebenarnya kalau bicara bisnis model bisnis yang saya pakai ini mostly kemitraan. Cuma ya sekarang lagi ngembangin brand baru juga, Holistic, ya ini penyempurnaan dari sistem kemitraan di Lela. Kalau dulu kan buka sporadis nih. Iya. Jadi ada yang minta di NTB kita layanin, ada yang minta di Bali kita layanin. Nah, kalau sekarang
Kita per region, misalnya kita targetnya tahun ini Jawa Tengah, Jawa Timur, udah kita buka di situ. Walaupun ada yang minta di Jakarta, di mana-mana gitu ya. Pelajaran apa yang bisa diambil pada saat mengembangkan Lele Lela sekian lama? Ya pasti pembelajarannya ya bisnis ini kan memang kita harus harus fokus di 3 hal yang tadi yang saya bilang. Jadi sales, operation, satisfaction. Nah untuk menjamin itu kan kita perlu konsistensi. Iya. Nah konsistensinya kayak tadi saya bilang di bisnis saya ngembangin brand baru lagi. Nah di bisnis yang baru ini ya. Nah, saya betul-betul jaga dari mulai rantai pasoknya, supply chain-nya gitu ya. Kemudian sistem kontrolnya ya. Itu harus dalam satu jalur. Dalam satu jalur. Misalnya gini. Kayak supply chain ini saya pilih yang untuk holistik misalnya ya. Saya pilih holistik namanya. Holistik itu apa sih? Holistik tuh steak murah. Steak yang 15.000 gitu ya. Kayak warung steak lah gitu. Oke. Terus ada yang nanya juga, Mas kalau saya kan bilang kalau bisnis itu harus nyelesain masalah. Benar. Mas, holistik ini nyelesain masalah apa ya? Saya nyelesain masalah-masalah yang ada di kota kabupaten kelas 2 yang mereka mau makan di atas hot plate gitu menikmati sensasi di atas hot plate. Nggak harus jauh-jauh ke kota besar, nggak harus ke Jakarta, nggak harus ke Bandung, Surabaya gitu ya. Tapi di kota-kota Madiun, Ponorogo, Ngawi gitu ya. Nah, ada di sana. Benar, menyelesaikan masalah ya. Jadi akhirnya kan bagaimana kita jeli juga melihat kanal distribusinya gitu ya, kemudian memenuhi rantai pasoknya. Nah, saya buka itu dekat di otot-otot yang ada stasiun kereta apinya. Jadi saya ngirim distribusi pakai KA logistik ya, Kalong. Gitu. Waktunya lebih pasti. Wah, keren. Jadi distribusi nebeng ya. Iya, nebeng kereta api, tempatnya berarti nggak banyak terbuang waktu ya. Iya, dan nggak ada macet, nggak ada ini, waktunya lebih terprediksi. Iya, gitu ya. Benar, ngikut jadwal. Dulu waktu Lela kan masih sporadis. Gitu. Kalau sekarang ya enggak. Makanya kemarin di saat pandemi itu kan saya mulai itu 3 bulan sebelum pandemi, dihajar pandemi. Nah, pas pandemi karena udah kita punya roadmap-nya gitu ya. Nah, pas pandemi kemarin ya kita bisa bikin 15 outlet. Pada saat pandemi. Pada saat ya pandemi. Karena ada blueprint ya. Ada blueprint ya. Penting tuh blueprint tuh. Orang tuh pada pingin blueprint tuh kayak gimana? Iya blueprint ya, roadmap, planningnya mau dibawa kemana? Iya. Yang paling simpel kan kata coach tuh menghayal kan. Menghayal. Iya, menghayal aja dulu. Dan saya percaya ya sesuatu yang bisa kita bayangin bisa kejadian. Contoh gini. Nah ini juga agak susah sebenarnya saya duplikasi ke tim saya gitu ya. Tapi kalau saya datang, saya lihat lokasi ini ya. Saya bayangin, oh nanti ini jalannya dari sini, ini keluarnya dari sana, nanti orang lihat dari sini gitu ya. Nah, itu terus habis itu saya pindahin tuh ke ke orang desainnya kan, dia desain 3D-nya apa, udah jadi itu bisa. Tapi kalau nggak bisa, aduh ini dari mana gitu ya, nggak kebayang susah. Mendingan nggak usah daripada dipaksain. Benar. Waktu bangun Lele Lela, kendala terberatnya apa sih? Lele Lela waktu itu kan berkembang sampai berapa ya? Sampai 105 outlet di Malaysia ya? 6. Sampai ada ke luar negeri ya? Ada luar negeri. Kendala terberatnya apa sih? Sebenarnya ya dulu SDM, tapi balik lagi mungkin ke knowledge. Karena waktu itu kan udah tiba-tiba gede gitu ya. Mungkin ya saya knowledge-nya juga belum cukup gitu ya. Ya SDM-nya juga nggak cepet-cepet di-upgrade gitu ya. Itu kan jadi problem juga gitu ya. Tapi akhirnya mengikuti antara. Jadi saya percaya ya sekarang ini gitu ya bahwa ya bisnis ini kan membentuk kita ya. Bisnisnya membentuk kita. Ya ini kayak perjalanan kita membentuk diri kita sendiri gitu ya. Yang lebih ke perjalanan spiritual juga bisa. Perjalanan spiritual. Ya. Jadi lebih ngerti, jadi lebih tahu gitu ya. Lebih bijak ya. Lebih bijak gitu. Bisnis itu mengajarkan kita untuk mengenal diri kita. Benar. Lebih dalam ya. Benar. Semua ketakutan kita, ketidakmampuan kita itu muncul di bisnis. Tapi ya pada akhirnya yang tadinya serem ya semua lewat kok gitu. Karena ilmunya aja belum cukup. Nah, masalah paling besar yang pernah dirasakan, paling menakutkan apa? Paling menakutkan ya
Ya sempet kolaps juga. Sempet kolaps. Sempet kolaps juga gitu ya. Kolaps tuh maksudnya gimana? Ya apa namanya ambruk aja gitu, sempet ambruk gitu ya dulu, sempet apa ya di awal-awal juga sempet yang diusir dari kontrakan gitu ya. Kok bisa? Ya dulu kan kita duluin gaji karyawan, berarti Oh. kita duluin gaji karyawan, aduh gaji karyawan dari mana gitu ya, akhirnya kita pinjem rentenir waktu itu kan, pinjem rentenir ya hal kayak gitu ya. Nah ya dulu mungkin belum ngerti gimana ngatur rasio keuangan apa ya, dulu juga keuangannya masih cap laci gitu ya. Nah, tapi kan berproses ya karena berproses belajar ya kita ajarin lagi kan gitu. Saya bener-bener dulu bisnis tuh nggak ngerti apa-apa karena dulu ya orang kantoran gitu ya, orang kantoran mulai bisnis. Tapi yang saya belajar adalah dan ini juga saya ajarin ke teman-teman, yang paling penting itu growth mindset. Growth mindset. Kita punya growth mindset karena nggak ada yang namanya gagal tuh, semuanya belajar gitu ya. Dan kalau kita punya growth mindset, ya kita nggak akan pernah nyalahin orang, nyalahin keadaan gitu ya. Growth mindset itu seperti apa dalam prakteknya ketika bisnis pengusaha ini menjalankan bisnisnya? Ya simpelnya, kalau saya gini, misalnya ya, kalau saya menganalogikan growth mindset. Jadi kalau ada orang bisnis misalnya dia gagal, terus dia menganggap bahwa kalau itu kan lawannya growth mindset kan fixed mindset. Ya. Kalau fixed mindset itu begitu dia gagal, maka dia akan anggap itu permanen kan. Kayaknya gue nggak bisa nih, kayaknya bukan passion gue nih gitu. Atau lebih ini lagi, weton gue misalnya bukan air nih, gak cocok gue di kuliner nih gitu ya. Nah itu kan fixed mindset. Nah, fixed mindset juga bisa berlaku untuk orang-orang yang berhasil. Misalnya dia berhasil nih bisnisnya, terus begitu tanya, kan nggak ngembangin lagi sih gitu. Gue segini juga udah cukup lah, ngapain duit nggak dibawa mati. Beda konteksnya sama bersyukur ya. Iya. Tapi sesungguhnya dia mengatakan itu karena takut gagal. Takut gagal. Dia ada di zona nyaman kan. Atau takut sukses. Ada di comfort zone. Ya, intinya ada orang yang sukses by accident. Saya dulu juga menganggap bahwa saya ini sukses by accident loh. Saya jalanin lelat, tiba-tiba gede aja gitu kan. Oh gimana nih gitu ya. Nah saya ada di fase itu gitu. Tapi kan akhirnya kalau growth mindset itu kita bicaranya semuanya temporary. Ya, semuanya temporary. Ya sukses itu ya pasti ada untung ada ruginya. Kadang kan kita bisnis mikirnya kalau cuma mikir untung aja ya gitu ya. Nah nggak bisa juga gitu. Semuanya adalah gantian. Nah tapi bagaimana ya kayak kita punya pasangan gitu ya. Punya pasangan juga kan temporary. Satu saat mungkin dipisahkan sama maut gitu ya. Tapi bagaimana di saat-saat yang temporary itu kita bisa memberikan yang terbaik. Jadi pada akhirnya growth mindset itu ya kita membangun diri sendiri. Hari ini gue harus lebih baik nih dari gue yang kemarin. Gitu. Because everything is temporary. Oke. Wow. Itu kayak filosofinya Buddha, impermanen. Ya, segala sesuatu itu tidak ada yang permanen. Dan yang permanen perubahan itu sendiri. Yang permanen adalah perubahan itu sendiri. Nah, sekarang kalau secara brand Lele-Lela itu logonya mirip Starbucks. Dulu. Dulu. Berubah nggak itu? Berubah. Berubah karena waktu itu kan sempat dapat surat cinta. Tapi memang kita juga nggak mau nyari sensasi di situ kan ya, kita akhirnya bikin logo sendiri, logo sendiri. dengan filosofi sendiri lah. Tapi sebetulnya itu logo itu maksudnya waktu bikin memang sengaja dimirip-miripin atau nggak sengaja? Karena saya seneng kayak Starbucks aja. Dulu juga belum ngerti soal haki kan. udah ngerti tuh Starbucks, udah tahu ini mau dimirip-miripin gitu ya. Tapi ya memang kita harus melindungi brand. Dari situ saya belajar kan. Saya belajar ketemu sama dari pihak legalnya Starbucks bahwa ternyata brand internasional itu sangat dilindungi. Bahkan sampai kan yang dilindungi itu lingkaran warna hijau, lingkaran hijau sama tanda bintang. Tanda bintang itu juga didaftarkan. Jadi banyak yang didaftarin tuh banyak gitu. Kalau brand besar nih begini ya, semua didaftarin gitu ya. Jadi kelas-kelasnya kelas apa aja. Kalau kita kan biasanya kuliner di kelas 43, kelas 42 gitu ya. Nah, ini semua kelas banyak didaftarin gitu. Ya mirip dikit langsung
langsung ya. Dan bukan cuma saya aja, banyak teman-teman lain juga. Iya. Cuma waktu itu memang sertifikatnya keluar. Sertifikatnya keluar gitu. Udah keluar sertifikat. Wow. Enggak, karena booming ya nama Lela. Akhirnya dari situ. Karena booming. Ini bahaya nih kalau dibiarin. Iya. Tapi sebenarnya banyak coffee shop gaya-gayanya mirip-mirip Starbucks. Iya, nanti kan orang kalau ke ini misalnya lihat, itu ada Starbucks misalnya di pinggir jalan, taunya sialan pecel lele. Takutnya makin banyak nanti orang ke mall ngelihat pecel lele lah, bukan itu Starbucks gitu. Enggak, kalau enggak masuk Starbucks, nah pesannya mau pesan apa? Lele saus Padang gitu. Lele saus Padang ada? Enggak ada Mas di sini. Wah, kamu payah kamu. Ya memang mirip juga nggak boleh. Nggak boleh, mirip pun nggak boleh. Ya? Mirip nggak boleh. Oke. Nah sekarang yang sekarang dibangun kan ekosistem ya. Ada beberapa problem yang dialami oleh pengusaha kuliner, bukan hanya dari sisi modal, tapi juga bisa jadi ada masalah dengan supply chain, kemudian saling bajak karyawan. Terus gimana sih menghadapi kendala-kendala yang dialami oleh UKM? Oleh kuliner lah, pengusaha kuliner spesifik. Ya, ini kan memang sekarang ini saya juga bangun komunitas ya, ekosistem namanya Kuliner Mastery. Ini udah sekitar dari bulan bulan Februari Maret lah tahun 2022 ini udah ada sekitar 3.000-an ya yang ikut seminarnya, terus diikut workshopnya juga udah lumayan banyak gitu ya. Nah, begitu kita lihat memang dari orang-orang yang ikut itu kan cuma ada 3 yang udah jalanin bisnis, tapi bisnisnya masih di situ-situ aja. Saya bilang kayak hamster gitu lah, jalan di tempat. Ada yang udah 10 tahun, 15 tahun, tapi bisnisnya nggak berkembang gitu ya. Ya cuma buat nyari lebihan aja gitu ya. Ya saya bisnis ini alhamdulillah anak saya bisa sekolah gitu. Tapi untuk kembang ini dia nggak punya kapasitas. Terus ada yang udah pernah nyoba gitu ya. Ada yang pernah nyoba terus gagal, tapi masih penasaran. Bisnis kuliner ini selalu bikin penasaran. Karena ada juga yang berhasil gitu ya. Nah, ada juga yang baru mau nyoba takut gitu ya. Kita ngelihat baru mau nyoba takut ya, faktornya macam-macam. Ada yang modal gitu, ada yang mungkin dia belum tahu ilmunya. Nah, dari situ kita mulai profiling. Nah, kemudian kalau dilihat lagi gitu ya, nah ternyata memang bukan permodalan masalahnya ya, tapi lebih ke kompetensi. Karena bicara dagang sama bisnis kan beda. Kebanyakan mungkin masih berpikirnya pedagang. Kalau bisnis kan for a long term ya, kita bicaranya long term. Kayak yang saya bilang tadi ya, bukan hanya sekedar jual harga murah, itu kan dibalik itu kan ada ilmunya. Bahkan termasuk sampai masang buku menu gitu ya, masang harga di buku menu, pakai teknik sweet spot gitu ya, pakai teknik macam-macam. Yang itu mungkin banyak orang juga yang nggak ngerti gitu ya. Apa sih maksud spesifiknya teknik sweet spot itu? Jadi itu lebih ke menu engineering sebenarnya. Menu engineering. Jadi bagaimana kita misalnya supaya menu kelihatan murah, kita kasih decoy misalnya kan yang kelihatan mahal. Terus orang tuh punya pola pandang terhadap menu yang dia lihat gitu ya. Dia polanya biasanya dari tengah ke kanan, terus turun ke bawah. Ini ada pola yang udah diteliti gitu ya. Nah, terus ada psikologi harga. Ini kan saya juga taunya kan belakangan gitu, dan memang akhirnya yang bisa bikin kita bertahan ya kita harus paham knowledge-nya. Karena selama ini kan banyak orang terjebak sama false belief ya. Contoh lah misalnya, beda tangan beda rasa. Akhirnya orang tergantung sama orang kan. Tergantung sama kokinya. Tergantung sama koki. Sementara di bisnis kuliner kan sama aja kayak kita nyerahin jantungnya ke orang. Tapi pada saat kita udah tahu knowledge-nya, ya kita juga truth-nya kan berubah. Gitu. Iya. Saya sekarang nggak percaya beda tangan beda rasa gitu ya. Ya semua bisa diukur gitu. Kalau bisa distandarisasi pasti bisa diikuti. Pasti bisa diikutin gitu. Dan ya yang bisa bikin saya banyak cabangnya ya karena nggak tergantung sama orang. Soal membajak karyawan ya ini kan
ini udah satu yang lumrah lah turnover di bisnis kuliner. Apalagi kita juga gaji kan nggak bisa semuanya maksimal kayak UMR gitu ya. Apalagi sekarang dengan adanya platform online ini, orang istilahnya karyawan itu kalau gua ngejar 2-3 juta, gua ngegojek juga bisa gitu ya. Nah, tapi bagaimana tempat kita ini jadi tempat latihan? Saya selalu bilang sama tim saya, kamu kerja di sini bukan buat nyari duit. Gitu. Kalau kamu kerja nyari duit, kamu cuma dapet capeknya doang. Gitu ya. Kamu kerja di sini buat ngelatih skill, buat ngelatih keterampilan gitu ya, supaya makin ahli. Kamu makin ahli, makin bagus attitude-nya, ya nilaimu makin mahal gitu ya. Jadi inilah tempat latihannya. Tapi ada juga pengusaha-pengusaha kuliner yang nggak mau bikin karyawannya pinter. Kalau gue bikin pinter nanti jadi kompetitor ya gitu ya. Udah nggak bakalan gede bisa kalau gitu. Kalau bisa pinter kan kita bisa delegasi kan. Betul. Kalau karyawan pintar itu kita tinggal delegasi, kita tinggal kontrol, kasih reward, kasih bonus, udah itu aja. Nah, proses bikin pinternya ini. Makanya saya bangun komunitas, saya bikin platform juga. Saya bikin platform namanya Vela. Ya. Vela? Namanya Vela. Vela itu artinya teman. Jadi Vela ini mungkin ya ini mini ERP buat bisnis kuliner ya. Pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia. Kita lagi kembang. Apa fungsi fitur yang membantu kuliner tuh apa? Ya, di Vela? Ya jadi dari mulai ngerekrut karyawan, profiling karyawan. Jadi ada talent mapping, Jadi itu HRD ya? HRD. Jadi kita kerjasama sama salah satu talent mapping gitu ya. Nanti ada ya mereka punya skema buat kayak quick snapshot lah. Kadang kan kita nih butuh sebenarnya pengambilan keputusan yang cepat gitu ya. Nah, tapi kan itu juga dengan era digitalisasi ini banyak hal yang kita bisa implant ke situ dan ini ngebantu. Nah, kemudian kadang kan ada orang cocok misalnya berhadapan sama orang, ada orang yang cocok misalnya dia di dalam ruangan, itu dari situ aja dulu. Ya, jangan sampai kita nyari orang dapur, tapi ternyata dia seneng ngobrol gitu, seneng bersosialisasi gitu ya. Itu ditaruh di dapur gitu ya. Terus jangan sampai nyari orang yang seneng ngomong bisa melayani, tapi ditaruhnya di dapur kan, salah tempat gitu ya. Nah, kita pakai itu. Nah, nanti abis dari situ ini ada masuk nih, kita kan bisnis bicara SOP ya, bicara checklist gitu ya, dari mulai absen nih dia udah tahu nih, jadi gue datang, gue ngapain aja, apa yang harus gue lakuin gitu ya, nanti sistemnya checklist, nanti misalnya kalau yang baru masuk ada sistem e-learningnya juga, jadi ini sebenarnya mempersingkat learning curve-nya, jadi proses belajarnya kita persingkat. Sampai ke nanti ya kita monitoring activity-nya. Sampai sistem rating juga. Nah, ini pain ini benar-benar saya rasain sendiri di bisnis bisnis kuliner gitu ya. Karena orang kadang nggak bagus itu performnya karena ya mungkin kita ngasih ininya kurang bagus atau ngajarinnya kurang bagus gitu. Mungkin dari awal rekrutmen udah salah. Sampai masuk dipaksa nggak bisa, akhirnya ya turnover tinggi. Nah, kalau jadi start dari rekrutmen, masuk ke pekerjaan, kemudian ERP ini sampai ke keuangan juga sampai berarti keuangan. Jadi ada POS-nya, sampai ke pembelanjaan, sampai laporan laba rugi. Inventory ada, laba rugi ada, termasuk margin mix. Ujung banget ya. Nah, kebanyakan soalnya ERP itu adalah keuangan, fondasinya kan. Laporan keuangan, pembelian supplier, bahkan penjualan itu hanya dari laporan keuangan. Iya. Kalau ini dari POS. Berarti menu masuk situ. POS-nya malah kita kasih gratis. POS-nya dikasih gratis. Nah, kita kelebihannya ada di HR-nya, ada di sistem monitoring. Makanya sales, operation dan satisfaction itu jadi ada di dalam Vela. Ada di wow. Udah jalan belum? Ini lagi develop. Ini lagi develop. Lagi proses develop. Tapi kalau memang maksudnya karena kita juga praktisi, karena kita pakai mestinya lebih lebih sesuai selera kita ya. Iya. Karena kalau kita ngambil software dari luar, memang sih kelihatannya keren, tapi nggak kepake banyak juga ya. Iya.
Saya tuh banyak kan dulu tuh bikin pakai Excel, coach. Saya bikin pakai Excel karena biasanya kalau kita pakai dari ini begitu ada yang harus di custom gitu ya, ada yang harus di custom kita harus manggil lagi, ini Betul. lagi lama lagi gitu. Saya pakai Excel, dashboard ya, dashboard margin mix, kemudian dashboard ada namanya laporan lari itu lapor tiap hari itu. Jadi itu juga pakai Excel gitu ya. Nah sebenarnya dari Excel ini akhirnya kita tinggal mindahin ke sistem. Tapi ini udah teruji bertahun-tahun kan. Memang ini benar-benar yang kita lakuin gitu ya. Dan ya ibaratnya ya yang programmernya ini tinggal masak aja. Ini bahan-bahan masakan ini udah ada nih gitu. Tinggal masak aja. Gitu. Tinggal ditambahin fitur-fitur yang buat tracking kerjaan apa gitu. Ini lebih ke SDM-nya. Nah, kekuatannya justru ada di fitur SDM-nya ini nanti. Oke. Gitu. Kalau cari SDM di bisnis kuliner caranya gimana sih? Ini yang paling basic ya. Ini yang paling basic dan ini juga ya sebenarnya masalah dari banyak teman-teman juga di komunitas gitu ya. Aduh, ini nyarinya susah banget ya. Nyari itu kan sebenarnya ada tekniknya. Cari yang paling simpel, yang paling sederhana, kita minta referensi. Minta referensi kemana? Ke orang yang memang kita udah langganan. Misalnya kita punya tukang nasi goreng misalnya, tanya dari kampung ada ini nggak gitu. Karena kalau salah kita ngerekrut, minta kita dari kampung, minta ditransferin dulu uangnya, tiba-tiba orangnya nggak datang gitu ya. Banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Tapi ya minimal kita sistem referensi. Ya kemudian sekarang ya udah banyak lah untuk level-level tertentu kan kita bisa pakai sosial media. Semakin banyak calonnya semakin bagus. Kadang kalau kita milihnya cuma sedikit itu kan jadi kayak bukan yang terbaik dari yang terbaik kan gitu. Betul. Sekarang udah mulai belajar lagi bahwa ya pokoknya ngerekrutnya sebanyak-banyaknya gitu ya. Kalau mencat ya secepat-cepatnya gitu. Kalau ada yang nggak sesuai langsung. Ya fast to firing gitu. Oke. Nah itu biasanya yang kita lakuin. Nah sekarang dengan sosial media ini jadi lebih gampang. Terus bisa ada akun-akun juga kan, akun-akun loker sekarang di semua daerah juga nggak terlalu susah. Kita bisa masukin akun loker gitu ya di situ. Ya bisa sampai ratusan bahkan ribuan malah. Kalau manajer kan banyak juga problem terbesar UKM kuliner. Punya cabang, pengen buka cabang, tapi nggak ada yang mimpin, nggak ada pemimpin cabangnya. Gimana caranya grooming manajer? Atau lebih baik cari yang udah jadi? Kalau manajer bisa cari yang udah jadi, tapi kalau saya sih sebenarnya lebih seneng mengkader dari bawah. Grooming, jadi di cabang ini, gitu ya nanti dia udah makin senior itu jadi jadi promosinya dia lah, gitu ya. Jadi jalur promosinya dia. Kalau saya dulu di Lela, ini salah satu juga kenapa bisa berkembang cepat, gitu ya. Ternyata memang bisnis ini kita perlu yang namanya support system kan. Perlu yang namanya support system. Nah, saya belajar akhirnya membangun support system itu dari MLM, asuransi, bikin daftar nama gitu. Saya, gue nggak bisa ini nih, gue butuh ini, gue tulis gitu ya. Gue nggak bisa misalnya operation nih siapa nih kira-kira gitu ya. Nah, sampai dulu saya ketemu teman SMA dia kepala cabang KFC itu. Kepala cabang KFC dan saya undang aja ke tempat saya gitu. Ya mau nggak jadi ini konsultanan. Awalnya sekali datang saya kasih uang bensin, tapi lama-lama apa yang diajarin saya praktekin tuh. Saya praktekin terus ternyata jalan, ternyata berkembang, udah akhirnya saya rekrut. Jadi kadang nggak harus juga langsung merekrut. Karena kan kita belum tahu kompetensinya. Iya. Ya mungkin bisa sifatnya kayak mungkin dia udah punya pengalaman, di experience, ya jadi konsultanan dulu lah. Ya untuk level yang ini ya, untuk level-level yang UKM. Karena kalau mereka harus mikir, wah saya harus gaji manajer, harus gaji apa. Tapi karena balik lagi, kalau dia ngerti bagaimana cara mencari support system gitu ya, ya dia akan bergaulnya yang mengarah ke situ. Nah itu kan perlunya blueprint gitu ya, perlunya ini supaya kita tuh fokus gitu. Apa yang kita butuhin? Oh kita butuh support system ini. Nah saya senang tuh. Pokoknya kalau saya nggak bisa, saya cari orang yang bisa. Saya bergaul sama dia gitu ya. Saya ada outlet yang rame gitu ya. Saya datang ke tempat dia. Kalau bisnis pengen omsetnya gede ya mainnya sama yang omsetnya juga lebih gede dari kita gitu ya.
Sekarang nih coach, kalau kita dulu ngomong mungkin levelnya ratusan miliar ya kalau bisnis kuliner. Sekarang udah triliunan. Triliunan. Iya. Ya kita kalau mau omsetnya triliunan, mainnya sama yang triliunan gitu. Iya. Jangan main sama jangan ngumpul sama yang senasib kan. Ngeluh yang ada. Aduh omset gua kecil nih, nggak naik-naik gitu. Kayak mengamini kebodohan sendiri jadinya kan. Jadi omset bisa sampai triliunan ya sekarang ya. Amin. Kalau Cloud Kitchen masih efektif atau terutama setelah pandemi berakhir ya? Ya justru ya menurut saya kan sekarang ini yang mendisrupsi ya kan 3 ya. Yang pertama milenial, yang kedua digitalisasi, yang ketiga kan pandemi nih kemarin. Jadi pandemi ini kan jadi merubah kebiasaan dan menurut saya ya virtual ini ya justru ini bagian dari disrupsi kan. Jadi digitalisasi gitu ya. Ya, sekarang tantangannya adalah bagaimana mempercantik beranda digital kita gitu ya. Beranda kita di dunia digital. Yeah. Orang jadi nggak perlu tahu kita ada di gang mana, nyempil di mana gitu ya. Tapi yang penting selama kita bisa tampil cantik di beranda digital gitu ya, orang akan milih kita. Terus bagaimana kita campaign, bagaimana strategi kita buat mempromosikan bisnis kita, kayak pakai influencer. Pakai influencer mungkin orang bilang mahal gitu ya. Tapi saya bisa pakai misalnya ratusan influencer tanpa harus bayar gitu ya. Gitu ya. Ini barter voucher aja. Ini kan sebenarnya bisa itu ya? Bisa. Dan ini kan trik-trik yang didapetin di komunitas sebenarnya. Kalau nggak punya komunitas, nggak punya ekosistem, kan bukan modal. Mungkin orang banyak punya modal tapi bisnisnya akhirnya nggak jalan gitu ya. Yang mereka butuhin kan insight, inspirasi gitu ya. Networking buat mengakselerasi bisnisnya. Gimana caranya dapetin ratusan influencer tanpa bayar? Oh, bayarnya pakai voucher. Iya, jadi barter promo. Tanpa ini apa yang dilakukan? Kemana? Siapa influencernya? Jadi influencernya kan ada influencer, ada nano influencer, ada micro influencer yang followernya mungkin sekitar 10.000 gitu ya, atau 5.000 gitu. Tapi kita harus percaya bahwa 5.000 itu ya kebanyakan mostly temennya dia. Beda sama yang manusia beneran ya. Yang manusia beneran, yang influencer mungkin ya kita nggak tahu ada di mana gitu ya ininya. Nah, itu ternyata lebih efektif. Kita gimana cara approach mereka, mendekati mereka? Ya di DM aja, di DM. Dicari satu-satu. Dicari, dikumpulin, itu kan jadi database. Iya. Nah, kan kita punya grup komunitas, kita share. Coba, Mas saya udah cobain nih Mas, saya dapat 100 nih. Saya seneng banget gitu ya. Saya bangun komunitas ini kan sebenarnya ya buat saling menginspirasi. Karena ya buat saya tetapnya ngumpulin di Instagram, kenalan. Terus kita misalnya dari mana nih, dari Horistik atau dari Lela gitu ya. Nah, kita kebetulan punya program ini, kemudian kita kasih voucher, nanti kita kirim produknya atau kita undang datang. Biasanya mau. Mau. Dan itu harus sesuai kotanya ya. Sesuai kotanya. Di tiap-tiap kota pasti ada. Tiap kota pasti ada ya. Tinggal rajin farming apa enggak gitu kan. Iya. Nah, tapi akhirnya kan kita punya database nih, database itu kita bagiin. Dan si influencer juga senang, dia merasa gue diakuin nih gitu. Bisa makan gratis. Tapi kita lihat juga dia engagement ininya kayak gimana, engagement rating kayak gimana. So berarti itu ilmu-ilmu seperti itu yang kelihatannya nggak ada di sekolah ya? Nggak ada sekolahnya dan banyak juga yang belum tahu. Belum tahu. Teknik sweet spot yang tadi saya bilang itu kan menu engineering. Supaya orang gampang baca menu, terus bisa dikasih harga, ada decoy-nya supaya jadi kelihatan murah. Jadi jangan cuma sekedar ini kan kalau kita punya tools namanya margin mix itu kan kita bisa kelihatan murah gitu ya untuk produk-produk yang sifatnya kan produk itu ada yang traffic generator, ada yang profit generator, ada yang memang dia khusus kalau kita jual itu salesnya naik jadi sales generator. Nah, kita fokus yang traffic generator itu kita jual murah nggak apa-apa. Ibaratnya marginnya tipis juga nggak apa-apa. Kalau di lele-lela traffic generatornya apa? Ya lele original. Itu kita pasang bandrol murah. Supaya orang persepsinya murah. Oke. Gitu. Ini ilmu yang
orang lapangan ya. Orang lapangan ngerti. Iya. Kalau horestik? Kalau horestik chicken crispy stick namanya. Chicken crispy stick itu ada di beberapa daerah yang kita jual 9.900. Wow. Wah, ini untungnya ya kita kan punya hitungannya. Makanya ada cross margin. Kalau misalnya dijual itu dengan harga murah, masih untung nggak sih itu? Masih untung. Masih untung. Masih untung. Jadi kalau dijual banyak pun sebetulnya ya makin banyak makin oke lah ya volumenya. Tapi untuk bisa mendatangkan margin besarnya dari mana? Ya kan ada beberapa produk yang memang marginnya besar. Oh. Ada misalnya kalau kita tambahin jadi 2 harganya jadi double. Yeah. Padahal kan maksudnya saya kasih bocoran dikit kayak misalnya kita jual stick murah. Itu kan misalnya 1 kilo itu kan berapa nih misalnya 40.000 lah ayam gitu ya. Kita pakai kan cuma 50 gram. 50 gram dikeprek dikasih tepung gitu ya. 50 gram itu kan ya masih dapat profit gitu. Nah, tinggal ngambilnya dari mana cross marginnya, dari minuman. Jangan sampai mikirnya gini, bisnis kuliner mah 100% untungnya, berarti kan HPP 50%, tapi kan ada rasio-rasio yang lain kan. Betul, kayak OPEX-nya, kayak gaji karyawan, sewa. Nah, biasanya tuh profit di bisnis kuliner tuh antara 18 sampai 20% udah oke. Net ya? Iya, itu sebelum depresiasi ya. Iya. Nah. Kalau penentuan harga minimal kali berapa? Kalau idealnya kan kaldu. Kalau minum ya. Kalau makanan kan idealnya kaldu tuh kali 2. Tapi kalau kita main di di segmen BC lah gitu ya. Kalau kita main di menengah, itu menengah ke bawah, ya kita nggak bisa kali 2. Kita costnya ya sekitar 60 sampai 70%. Tapi minuman itu harus kali 2 kali 3. Oh. Jadi kalau secara margin secara HPP berapa, antara 50% sehat nggak? 50%. 50 sampai 55%. Harus segitu. HPP 50-55%. Oh, karena BC ya? Karena BC. Kalau naik ke B sedikit mungkin bisa kalau ke B ya bisa 45 ya? 35, 45, 40 lah gitu. Kalau di ini kan susah. Misalnya kita mau jual ayam bakar, kita jual di atas 20.000, sementara market price-nya kan 20.000. Iya. Orang nggak mau beli. Orang nggak mikir ya, kalau 20.000 tuh nggak mikir ya. Nggak. Ya kita main di minumannya. Nah, minumannya ini yang harus kreatif. Nah, ini kan harus punya toolsnya. Kalau nggak punya toolsnya, ngotak-atiknya gimana? Pakai feeling nggak bisa. Iya. ERP itu nanti menolong ya. Iya. ERP akan membantu menentukan margin mix yang sehat sampai ke arus cash flow, laporan arus cashnya gitu ya. Kalau bisnis kuliner buka cabang sendiri lebih untung atau kemitraan lebih untung? Plus minusnya apa? Plus minusnya sebenarnya lebih ke pertumbuhan aja, lebih ke pertumbuhan. Ya kan kalau kita mau ngembangin itu kan kita bisa pakai caranya organik atau anorganik. Kalau pakai yang organik kan kita bangun satu, ya profitnya kita kumpulin, kita buka cabang yang kedua. Tapi kan waktunya panjang. Nah ini kan sekarang nih eranya kita bicara availability kan. Jadi kanal distribusinya semakin banyak semakin banyak menjangkau orang, semakin bagus. Ya dulu orang bilangnya gini, makanan bisnis kuliner mah asal enak, orang nyari di mana aja gitu ya. Sekarang nggak bisa gitu. Ya berapa lama dia kuat minus gitu ya. Berapa lama dia kuat nungguin customer datang gitu ya. Sekarang eranya udah anorganik. Menurut saya kelebihan dari kemitraan itu ya kita bisa berkembang dengan cepat. Tapi ya kita juga mau nggak mau harus berbagi resource. Kita mereka resource-nya modal, ya kita resource-nya adalah sistem. Gitu ya. Orang dari kita atau dari? Orang dari kita. Kalau di Horestik malah sekarang saya sistemnya operate by bantu dikelolain ya. Operate-nya dari kita. Oh, gitu. Oke. Jadi kayak Alfa Indomaret lah gitu. Indomaret ya. Gitu. Berapa persen mereka dapat? Kalau saya mau invest, ada tempat. Pembagiannya gimana? Mereka dapat 50. Kita dari net profit, sistemnya kan bagi hasil. Dari net profit itu 50-50. Tapi after depresiasinya kita balikin dulu ke mereka. Depresiasi. Jadi penyusulan buat mereka. Balik. Nah, nanti habis itu baru dipotong. Terus renovasi dari mana? Siapa yang bayar?
Dari mitra. Mitra bayar renovasi. Bayar Pokoknya renovasi. tempat bersih, peralatan sampai ke Sampai biaya operasional kan? Biaya operasional kan nggak berapa bulan? Nggak ada. Kalau di Biskuiner tuh udah langsung running. Itu enaknya Biskuiner. Biskuiner tuh nggak ada sistem working capital harus sekian bulan, nggak ada. Stok tinggi banyak gitu, nggak perlu paling ya? kita modalin buat stok aja di awal itu sih sekitar 20 sampai 30 jutaan buat stok awal. Itu kan langsung jadi sales. Jadi kalau saya punya tempat kan udah nggak ada sewa, ya uang sewa udah nggak ada. Terus paling biaya renovasi. Biaya renovasi, peralatan. Reno sama peralatan minimum berapa sih? Minimum ya, tergantung kelasnya. Kita mau... Jadi kalau Biskuiner tuh gini ya, coach ya. Kita tuh nggak bisa bilang, Biskuiner tuh ininya berapa sih investnya gitu. Investnya? Ya. Mau berapa juga bisa, 10 juta bisa, 1 juta bisa, 1 miliar bisa, 10 miliar bisa. Nah, kita bicaranya kita main di level mana nih? Bisa kita main di level 500 sampai 1 M. Ya. Nah, 500 sampai 1 M itu yang paling yang ngebedain renovasinya. Kan variabel paling besar sebenarnya renovasi. Renovasi kalau otomatis kalau seating kapasitinya lebih besar ya furniture-nya juga lebih banyak ya, paling itu aja. Horestic lah kita bicara, mau invest di Horestic 500 seperti ini. 500 sampai 600-an. Kalau tanah 600. kosong itu bisa sampai 900 sampai 1 M. Oke. Kalau Lela ya lebih murah sekarang malah justru. Lela lebih murah. Karena virtual. Ghost kitchen gitu. Karena dirubah ininya. Karena kan kita udah punya nama. Betul. Kalau udah punya nama ya udah tinggal ada yang di handphone aja. Orang udah ingat tetap pecel lele Lela, tinggal nyari di GoFood ada, udah mereka juga nggak pusing juga tempatnya ada di mana gitu kan. Ya. Dan as a business, maksudnya kalau kita bicara sebagai pebisnis waralaba gitu ya. Sekarang saya malah mikir saya nggak mau investasi gede-gede. Satu supaya saya bisa balikin tuh duit investasi secepat-cepatnya gitu ya. Gitu. Walaupun ada yang minta, wah ini bisa lebih keren, ya kita mikirnya balikinnya gitu. Kalau udah balik modal terserah dia mau diapain. Iya. Oke, itu menarik banget tuh. So 500-600 dari pengalaman Horestic berapa tahun payback periodnya? Paybacknya ya bisa sekitar 18 bulan ya, tergantung salesnya. Itu biasanya kita simulasiin dulu tuh. 18 bulan sih make sense lah ya. Maksudnya cukup oke karena dealing kontrak berapa? 3 tahun? 5 tahun. 5 tahun. Ya aduh. 2 tahun payback, 3 tahun untung ya. 3 tahun untung. Dan apa ya? Ya kita sih targetnya yang penting itu jangan sporadis saja. Yang penting jangan sporadis saja. Kenapa ya? Ya, padahal kan sebetulnya bicara kan kita yang kelola. Karena ngelola sendiri. Kita jadi pengaturan SDM dan kawan-kawannya itu harus di itu kan harus mengikuti gitu ya kalau ya. Jadi strategi sekarang pengembangan kemana yang akan fokus areanya? Kalau sekarang sih saya sebetulnya lebih ke ngebangun komunitinya karena itu kan udah orang-orang profesional tuh ya. Iya. Itu udah orang-orang profesional. Saya sekarang lebih ngebangun ke komunitas sama yang Vela itu. Sebetulnya di situ. Oke, karena basically yang Horestic udah running, Pecel udah running. Lela udah running, inovasi juga mereka udah jalan sendiri ya. Nah, sekarang kan pendekatannya sebetulnya ya ini lebih ke inovasi kan. Pendekatan inovasinya. Baik, pengembangan semakin tinggi komunitas berarti support terhadap bisnis Horestic ataupun Lela ataupun nanti ada Vela itu akan mendukung ya. Iya, itu kan inline ya. Iya. Ada target nggak kalau misalnya mau buka Horestic dalam 1 tahun berapa, harus agresif nggak sih? Ada target-targetnya. Ya kita kan setiap tahun kan bikin RKAP kan. Bikin RKAP gitu, bisa targetnya setahun 20 juga udah cukup. Sebulan kan berarti bisa 1 sampai 2 outlet. Biasanya tuh rame-ramenya nih kalau udah menjelang puasa. Ya. Nah, itu momentum ya. Momentum. Orang kan pengen dapat sales puasa. Betul. Lebaran gitu ya. Dulu saya Lela sampai 8 outlet 1 bulan gitu ya.
bikin itu. Dan peluang si bisnis kuliner sampai hari ini salah satu yang masih atraktif ya. Ya, bisnis kuliner ini bayangin ya, maksudnya bisnis kuliner ini sekarang ini kalau lihat datanya sekitar berapa ya? Sekitar 8 jutaan. 8 juta. Pengusaha kuliner. Nah, pengusaha kuliner yang tercatat ya. Nah, itu melayani berarti kan 1% melayani 99% penduduk. Betul. Gitu. Nanti kan berarti kan distribusinya masih belum rata. Itu yang tercatat. Ya belum lagi yang tutup-tutupnya ya. Ya pas pandemi kemarin tuh ada sekitar 4.000-an lah yang tutup gitu ya. Nah, makanya bagaimana fokusnya sebenarnya bukan cuma sekedar jualannya. Kalau buka bisnis itu gampang, maintainnya gitu ya. Nah, maintainnya kan ini kita perlu temen. Ya. Makanya ya saya sambil nemenin juga pengusaha-pengusaha kuliner biar ada temennya gitu ya. Biar ada temennya, biar ngerti blind spotnya di mana. Kalau teman-teman pengen gabung ke komunitasnya Kuliner Mastery, bisa follow Instagram Kuliner Mastery, itu biasanya ada info-infonya di situ. Oke, Instagram Kuliner Mastery. Catat ya. Kuliner Mastery atau masuk ke website kulinermastery.com. Website kulinermastery.com. Oke, mantap. Penting banget buat pengusaha kuliner punya teman ngobrol, teman curhat, teman tukar pikiran, dan punya gaul dengan orang-orang yang mungkin lebih rame ya penjualan dari kita ya. Benar, itu tuh secara secara psikologis juga itu mengakselerate. Karena saya gini ya, saya dulu omset masih 500 ribuan gitu ya. Nah, terus saya ngeliat ayam bakar Mas Mono udah 5 juta sehari, 10 juta gitu ya. Wah, saya harus bisa kayak dia. Akhirnya saya sering main ke rumahnya, saya nginep di rumahnya gitu ya. Terus udah gitu sampai diajarin bikin nasi yang enak kayak gimana. Nah, saya tuh senang begitu. Makanya begitu saya punya komunitas, saya punya teman-teman yang senang belajar gitu. Ya saya senang banget karena saya dulu udah di fase itu. Saya belajar sama Pak Puspawardoyo yang punya Wong Solo, kemana aja saya datengin gitu ya. Ya saya ya senang gitu loh. Sekarang tinggal apa yang saya punya ya saya bagiin lagi. Nah, saya juga bilang kadang gini ya. Kita ngelihat kalau sama orang yang udah sukses gitu ya. Wah, sombong, kita misalnya WA nggak dibalas apa misalnya. Bukan dia yang sombong, saya bilang. Kitanya yang minder gitu kan. Nah, samain dulu frekuensinya gitu kan. Ya kalau kita nganggap orang sukses sombong gitu ya, terus nggak peduli gitu ya sama ini ya, itu samanya kayak nutup akses kita sendiri kan. Kayak gitu. Jadi pikiran terbuka itu juga penting untuk belajar. Cuekin sekali ya cuek aja, mungkin waktunya belum tepat gitu ya. Cobain lagi. Growth mindset lah ya. Growth mindset, benar. Benar. Keren. Mas Rangga, thank you so much nih. Sama-sama Coach, kita kehormatan bisa buat saya nih. Sharing ke teman-teman sesuatu yang berdaging ya, banyak dagingnya. Daging lele, daging sapi. Dagingnya udah ada lele, ada wagyu ya, steak, keren-keren semuanya, banyak insight. Dan kalau saya mengambil kesimpulan dari obrolan kita hari ini, yang pertama adalah bisnis harus ada temennya. Yang kedua adalah harus mau terbuka mencoba hal-hal baru dengan cara gaul dengan orang yang lebih pintar. Benar. Atau bergaul dengan orang yang punya omset lebih besar, experience lebih lama, supaya kita bisa terangkat lebih cepat. Tapi faktor yang terakhir nih yang menurut saya juga sangat penting adalah kalau bisa dibayangkan pasti bisa dilaksanakan. Mesti bisa ngehayal dulu. Menghayal itu kritis banget ya. Kayak saya pakai toolsnya berdoa itu menghayal tuh pakai Excel sekarang. Bikin menghayal pakai Excel. Iya. Kan kelihatan angkanya. Kalau dulu tuh misalnya mau menghayal punya duit 1 miliar kan harus lihat fisik nih 1 miliar. Gak mungkin ke teller bank gitu ya. Mbak lihat dong 1 miliar gak dikasih kan gitu. Pakai Excel aja gitu. Bener. Ya harus direview lagi nih Excel saya berapa kemarin ya proyeksinya. Oke, jadi langsung bisa menghayalkan omset kita masuk uang berapa. Bener. Mas Rangga, kita punya buku baru
Mantap. Ini buku adalah interview dari 31 pengusaha pada saat pandemi. Jadi bagaimana cara mereka menolak mati lawan pandemi. Nah, ini kisah-kisah sukses. Oke. Ya, kita nanti sambil foto. Mantap. Thank you, Coach Tom. Thank you. Sukses terus. Sudah hadir. Teman-teman, thank you so much. Apa pelajarannya? Silahkan komen di bawah. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.